Oke, apa kabar nih Pak Asep? Alhamdulillah baik Bu Yosi. Bu Yosi Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Bu ya. baik nih Pak Asep. Oke Pak Asep, sebelumnya saya terima kasih nih Pak Asep sudah menerima undangan saya. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan kita hari ini nih, yaitu eh, saya ingin menjadi pengamat atau observer Pak Asep dalam praktek coaching hari ini. Oke, sebelumnya gimana Pak Asep sudah menemukan seseorang yang untuk di coaching hari ini? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi hari ini saya menunjuk coachingnya Ibu Nisa. Oke, Bu Nisa. Sudah dijadwalkan Pak hari ini ya Pak ya? Sudah ya. Alhamdulillah saya sudah koordinasi dan beliau juga siap hari ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai coaching kita hari ini, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dahulu ya Pak ya, dan Ya. juga ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, untuk yang pertama saya ingin menanyakan apa nih Pak penilaian yang ingin dinilai nih dari diri Bapak untuk coaching kita hari ini? Baik. Sebenarnya yang utama saya ingin meningkatkan kepedean aja ya, kepercayaan dirian saya gitu ya. Terkait dengan posisi nanti saya sebagai coach gitu ya. Gitu. Karena kayaknya tujuan coach lumayan ya, bagaimana menggali si coachingnya kan gitu. Iya, iya. Betul, betul. Jadi ingin meningkatkan kepercayaan diri ya, Percaya Pak diri ya. betul. Oke, selain kepercayaan diri, Pak, ada lagi nggak Pak penilaian yang ingin dinilai lagi? Ya, baik. Selain itu juga karena sesuai dengan alurnya ya, kan ada tirta ya, ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu pun harapannya saya bisa meningkatkan kemampuan di alur-alur itu dengan baik juga gitu. Jadi ada alur tirta juga ya, Pak ya. Ada lagi, Pak? Sepertinya sih cukup betul. Oke, jadi kita sepakati ya Pak ya rubrik penilaian kita hari ini mengenai kepercayaan diri Bapak dan alur coaching kita hari ini menggunakan alur tirta, Alur tirta, ya Pak betul. ya. Oke, sebelumnya lagi saya ingin menanyakan apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan hari ini? Baik, sebenarnya sih saya mengacu kepada 3 hal kompetensi itu ya. Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa benar-benar memiliki kesadaran penuh gitu ya. Kemudian juga bisa mendengarkan aktif. Nah, satu lagi nih yang utama yaitu bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Iya, itu. benar. Iya, berarti ada 3 kompetensi coaching ya Pak ya, yang Ya, ingin Bapak capai lah hari ini. betul. Oke Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana nih atau spesifik lah yang ingin Bapak kembangkan nih hari ini? Baik. Nah, menurut saya yang utama dan saya ingin sekali ya mengembangkan itu yang nomor 3 itu, Bu. Bagaimana saya menyusun, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu gitu. Oke, oke ya. Jadi ingin lebih mengembangkan lagi ya Pak ya mengenai meningkatkan pertanyaan berbobot ini. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Asep lakukan nih hari ini? Nah, berangkat dari tadi ya Bu, spesifikasi yang ingin saya kembangkan. Nah, harapannya indikator ketercapaiannya adalah si coach ini bisa terinspirasi dengan pertanyaan berbobot saya sehingga dia bisa menggali semua potensinya, Bu. Ya, itu. Oke, mudah-mudahan hari ini coachingnya berjalan lancar ya Pak ya. Amin, Kemudian amin, amin. kompetensi yang Bapak inginkan, kemudian indikatornya mudah-mudahan tercapai hari ini. Oke Pak, mungkin bisa kita laksanakan proses coaching hari ini. Bisa silakan Pak dipanggil si coachingnya. Oke, baik. Mohon izin Bu, saya panggil dulu ya. Oke Pak, silakan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oh, iya. Oke. Nah, Bu Yosi ini Ibu Nisa. Saya Nisa, Bu. Oh iya, Bu Nisa, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, saya di sini untuk
sekedar mengamati ya Bu ya untuk proses coaching Pak Asep. Ya, Jadi Ibu silakan. ya, jadi boleh Pak Asep silahkan dimulai. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Ya. Yosi. Oke, baik Ibu Nisa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya baik Pak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Mm, Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya waktu itu bahwa hari ini adalah jadwal coaching kita. Nah, sebelum dimulai nih Bu, tema apa nih yang akan Ibu angkat nih untuk coaching hari ini? Iya, makasih atas kesempatannya ya Pak. Sebelumnya nih saya nih memang ingin membahas tentang murid-murid saya di kelas nih. Ada hal yang saya sedang pikirkan, yaitu nilai-nilai mereka tuh kurang memuaskan gitu Pak. Nih. Kurang memuaskan ya. Nah, dalam hal apa itu kurang memuaskannya? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, jadi sekitar 50% atau 40%, 50% ini murid-murid saya nilainya tuh di bawah KKM, Pak. Di bawah KKM. Jadi ya cukup membuat saya agak kecewa begitu ya. Seperti itu, Pak Asep. Oke, jadi sekitar 40 sampai 50% nilai murid Ibu di bawah KKM ya. Kriteria ketuntasan mengajar, Bu ya. Oh, lumayan besar juga ya. Iya, Pak. Iya. Nah, harapan Ibu seharusnya itu berapa persen? Iya. Ya, saya pinginnya ya turun lah jadi 10% saja, atau mudah-mudahan malah lebih baik kalau semuanya mencapai KKM, bahkan 0% lebih berarti ya. 0% gitu. Iya. Itu tentu harapan seorang guru pasti maunya begitu ya, Pak. Iya, baik. Oke, itu kan terkait dengan harapan murid-murid Ibu ya. Nah, untuk tujuan atau harapan coaching kita hari ini, nah, Iya. menurut Ibu Nisa bagaimana? Iya, saya berharap nih setelah percakapan kita ini saya bisa mengatasi, saya tahu harus bagaimana, harus apa yang bisa saya lakukan gitu Pak, untuk mengatasi permasalahan murid-murid saya ini, gitu Pak. Baik ya. Saya sudah menangkap ya. Jadi tujuan diskusi atau coaching kita hari ini yaitu ingin mencari solusi atau cara-cara ya bagaimana mengatasi permasalahan tadi. Oke. Iya, betul Pak. Nah, sebelum hal ini terjadi, Ibu Nisa apa yang sudah dilakukan? Iya, jadi yang saya lakukan selama ini, seingat saya sudah cukup baik gitu ya dalam mempersiapkan pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran. Saya sudah semaksimal mungkin gitu Pak. Saya biasanya saya menggunakan teknik penggunakan benda-benda konkret, ini khususnya pada pembelajaran matematika ya Pak. Karena ini permasalahan saya ini dalam pembelajaran matematika, biasanya saya menggunakan benda konkret gitu, karena ini saya di kelas rendah di SD, saya menganggap teknik inilah yang paling tepat begitu. Jadi saya sering memang menggunakan teknik ini, menggunakan benda-benda konkret dalam menjelaskan kepada murid gitu. Baik. Ya. Jadi sebenarnya Ibu sudah melakukan KBM dengan baik ya, dengan metode, dengan mungkin juga alat bantu dan lain sebagainya ya. Betul Pak, betul. Ini karena ya pelajaran matematika memang suatu tantangan juga ya Bu. Iya, sangat menantang Pak. Menantang. Apalagi Bu yang sudah dilakukan Bu selain itu? Saya apa ya Pak ya? Seingat saya sudah menjelaskan ya dengan ceramah juga, kemudian saya juga menggunakan slide begitu ya, menggunakan selain benda-benda konkret tadi ya Pak. Jadi saya pikir itu sih Pak yang saya sudah lakukan, atau mungkin saya jadi berpikir oh mungkin jangan-jangan murid-murid saya bosan dengan yang sudah saya lakukan gitu. Oh. Iya, baik. Nah, sebenarnya sudah Ibu lakukan ya dalam hal mungkin
syarat dan lain sebagainya sesuai dengan KBM yang baik sudah Ibu lakukan ya. Betul, Iya, baik. Nah, seingat saya sebegitu itu. Iya ya. Nah, terkait kedepannya nih Bu. Nah, kan Ibu sudah melakukan hal yang itu. Kira-kira adakah inovasi atau langkah-langkah kedepannya nih untuk memperbaiki ini? Apa ya? Saya rasa sih udah semua saya lakukan ya Pak ya, sudah semaksimal mungkin. Tapi saya jadi ingat mungkin saya belum pernah mencoba menggunakan permainan mungkin Pak. Mungkin saya belum pernah menggunakan permainan kepada murid-murid saya. Jadi padahal saya juga pernah lihat tuh guru-guru yang di sosial media mulai ada yang membagikan praktik pengajaran mereka menggunakan permainan dalam pembelajaran matematika. Nah, mungkin itu bisa saya coba ya. Nanti mungkin saya jadi jadi ini nih, jadi ada ide untuk membuat permainan untuk pembelajaran gitu Pak. Baik. Nah, ini luar biasa nih, Bu Nisa sudah mengeluarkan ide ada metode permainan ya. Nah, itu kira-kira kapan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya, nah ini kan berapa hari ini libur ya Pak, pekan-pekan ini libur. Mungkin saya akan coba permainan membuat permainan dengan aplikasi pembelajaran mungkin Pak, supaya murid-murid saya bisa mengaksesnya dari rumah begitu. Mudah-mudahan dengan permainan mereka jadi semangat untuk berlatih begitu ya. Sangat berlatih di rumah gitu. Jadi anak-anak kan suka main HP tuh Pak ya. Iya, betul. HP orang tuanya atau bahkan HP sendiri gitu. Jadi mungkin saya akan coba quizzes atau apa yang kelihatannya cukup menarik tuh Pak. Iya. Untuk belajar untuk mereka berlatih di rumah. Dan saya juga akan coba susun permainan untuk di kelas gitu ya. Untuk di kelas nanti akan saya coba dengan cara membuat permainan begitu Pak. Oke. Iya. Berarti tadi kalau saya tangkap nih ya Bu, ada permainan yang sifatnya aplikasi, ada juga yang sifatnya di kelas ya Bu ya. Betul Pak. Nah, menurut Ibu mana nih yang akan dilakukan lebih awal? Iya, saya mau coba di permainan yang aplikasi dulu Pak. Aplikasi dulu. Karena ini pas banget momennya kan libur gitu, agak ada libur. Kira-kira beberapa hari ini mereka kan lumayan tuh bisa latihan juga di rumah. Jadi saya rasa mereka akan tertarik untuk menyelesaikan soal-soal tanpa terasa seolah-olah mereka sedang bermain gitu ya. Seperti itu Pak. Oke. Baik ya, tadi rencana yang akan dilakukan Bu Nisa juga sudah terperinci sebenarnya ya terkait dengan permasalahan ini, dan tadi saya dengar itu terkait dengan aplikasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya. Nah, Iya. apa saja yang harus disiapkan Ibu terkait dengan kegiatan itu? Iya. Yang pasti saya akan coba mencari bahan ya Pak ya, mencari bahan atau contoh-contoh soal. Kemudian saya juga akan melihat fitur-fitur di dalam aplikasi pembelajaran itu, sehingga saya bisa gunakan untuk membuat soal yang menarik gitu Pak. Ya, saya rasa itu. Baik ya. Oke, luar biasa Ibu. Dari pembahasan tadi saya banyak sekali informasi ya terkait dengan tadi permasalahan murid, kemudian juga Bu Nisa juga sudah menyampaikan rencana aksi ke depan gitu ya, terkait juga dengan kapan dilaksanakannya dan lain sebagainya. Saya berharap Ibu Nisa dan juga tim bisa memegang komitmen itu, karena harapan kita semua murid-murid bisa ditingkatkan lagi ya prestasi belajarnya. Seperti itu. Amin. Ibu, Terima kasih banyak nih Pak Asep. Saya juga terima kasih. Saya jadi terbuka pikiran saya, kemudian saya jadi menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak bantuannya. Saya sangat ini percakapan yang sangat bermanfaat buat saya. Ya. Gitu Pak ya. Ya, alhamdulillah juga Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Oh iya, saya pamit ya Pak ya. Silakan Ibu. Bu Yosi saya duluan Bu Yosi. Terima kasih. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Asep, wah, alhamdulillah nih. Tadi saya mengamati Pak Asep sudah luar biasa menjadi seorang coach, ya Pak Asep ya. Dimana tadi saya lihat eh, sudah memberikan motivasi juga seperti itu, ya Pak Asep. Oke, setelah eh, proses coaching tadi nih Pak Asep nih. Kayak apa yang sudah Pak Asep tadi lakukan nih berdasarkan pada tujuan pengembangan tadi yang sebelum coaching ini kita mulai. Itu Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih Bu Yosi atas waktu pengamatannya juga ya tadi. Nah, yang sudah saya lakukan tadi tentunya saya melakukannya sesuai dengan alur Tirta ya. Mulai dari tadi menanyakan tujuan, kemudian menanyakan juga masalah apa atau tema apa yang diangkat, harapannya bagaimana. Kemudian saya juga tadi melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi atau juga menggali potensi si Koci tadi, dan alhamdulillah sudah sampai ke si Koci mengemukakan dan menyampaikan rencana aksinya hingga pernyataan komitmennya itu. Oke Pak Asep, tadi sudah Pak Asep jelaskan ya apa yang sudah Pak Asep lakukan selama coaching tadi. Oke, selain itu Pak Asep, apa indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Asep tadi inginkan seperti apa tadi? Sudah tercapai belum? Seperti itu. Baik. Ya. Nah, menurut penilaian saya pribadi ya Bu, alhamdulillah saya sudah bisa mengembangkan pertanyaan bobot tadi ya. Nah, dengan indikator tadi saya melihat coachingnya begitu antusias menggali semua potensinya setelah saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, itu kan menandakan bahwa indikator yang kita buat ini sudah tercapai. Oke Pak Asep, ya bagus sekali ya Pak Asep ya, sangat menginspirasi. Oke, di sini juga saya ingin menyampaikan ya Pak Asep catatan hasil observasi saya nih biar kita sama-sama tahu gitu, seperti itu. Oke, tadi saya sudah melihat gitu benar sesuai dengan apa yang tadi Pak Asep katakan bahwa sudah sesuai dengan Tirta, di mana tadi Pak Asep sudah mampu menyampaikan tujuan si coachingnya ini, menanyakan apa sih tujuan kita hari ini, itu sudah ada. Kemudian Pak Asep sudah mampu mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana dapat menggali si coachingnya ini gitu mengenai kenapa bisa di bawah KKM ya Pak Asep ya, kemudian apa penyebabnya seperti itu. Kemudian Pak Asep juga sudah hebat tadi bisa memberikan pertanyaan mengenai rencana aksinya dengan menanyakan langkah-langkahnya apa, permainannya seperti apa, itu juga sudah terlihat, sudah bagus. Dan tanggung jawabnya, Pak Asep tadi sudah menanyakan waktunya kapan nih, gitu kan, mana yang terlebih dahulu permainan apa tadi susun atau permainan yang mana, seperti itu tadi. Oke. Kompetensi coachingnya juga sudah terlihat di mana tadi sudah sadar kesadaran penuh terhadap si coaching. Kemudian pasif sudah mampu mendengarkan secara aktif dengan tadi saya melihat banyak memberikan penegasan dan apresiasi terhadap si coaching. Kemudian pertanyaannya juga pertanyaan berbobotnya juga sudah bagus ya, sudah terbuka lah gitu, membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang pasti juga bebas dari asumsi ya Pak Asep ya. Oke Pak Asep, tadi seperti itu ya Pak Asep. Kemudian kita bicarakan mengenai rencana tindak lanjutnya nih Pak Asep. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Asep kembangkan nih untuk coaching? Baik ya. Dari 3 kompetensi itu saya ingin meningkatkan lagi kompetensi yang kedua Bu, yaitu mendengarkan aktif. Ya, mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan sehingga kegiatan coaching yang saya lakukan itu ya benar-benar bagus gitu ya. Oke.
Oke, Pak Asep. Alhamdulillah nih pengamatan kita, observasi saya hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Asep sampaikan, yang Pak Asep targetkan tercapai, dan saya doakan semoga Pak Asep menjadi coach yang hebat. Amin, Oke. amin Ibu. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih juga banyak atas bantuannya atas juga. bantuannya. Oke Pak Asep, saya tutup ya Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.